Eh, Pak, namun dalam kondisi pandemi ini kan semua kebanyakan memang UMKM mencoba untuk masuk ke dalam dunia digital karena memang lebih menguntungkan dan juga memang kesempatannya lebih besar karena saat ini untuk membuka secara langsung seperti offline gitu kan banyak larangan dan peraturan yang tidak sesuai gitu ya Pak. Nah, lalu bagaimana Pak caranya dari Kemenkop sendiri untuk mengawasi persaingan para UMKM di dunia digital ini sendiri? Apakah perlu menggandeng instansi lain atau seperti apa? Ya, saya kira yang paling kita perhatikan di bisnis online ini yaitu masuknya produk-produk impor melalui cross borders uh, online ya. Nah, ini yang saya kira sudah kita lakukan koordinasi dengan Shopee, Lazada, dan yang lain, ya, dan sesuai dengan arahan Presiden, supaya mereka tidak menjual produk-produk asing di marketplace online kalau kita sudah bisa membuatnya. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu melakukan perlindungan bagi UMKM di pasar dalam negeri, di pasar online, ya, uh, karena pasti tidak bisa bersaing. Ya. Jadi misalnya kemarin ada beberapa kasus di mana banyak produk-produk dari luar, dari China yang masuk ke sini dengan harga yang sangat murah. Nah, kalau ini dibiarkan, pasti kan memukul UMKM kita. Nah, Pak Presiden sudah memerintahkan 3 menteri, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Informasi dan Komunikasi untuk segera mengatur perdagangan secara elektronik ini supaya ada persaingan yang sehat. Ya. Nah, ini memang bukan anti free trade, ya, karena Indonesia sudah masuk pada pasar bebas MEA, tapi kita berkepentingan untuk melindungi UMKM-nya. Ya. Karena saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, infrastruktur internet ya dibangun oleh pemerintah, bangun oleh negara itu kan semestinya memberikan manfaat, memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia sendiri. Dan jangan sampai ini marketplace domestik kita dikuasai oleh produk luar. Saat ini pun saya kira cukup besar ya produk-produk uh, impor masuk ke marketplace. Nah, ini yang kita harus benahi. Benahi dari dua sisi. Satu, regulasinya, ya jangan sampai ini betul-betul dikuasai asing. Yang kedua, dari sisi produksi. Ya. Nah, dari sisi produksi ini kita harus betul-betul menyiapkan para pelaku UMKM kita bagaimana bisa memproduksi barang yang bagus, tapi juga harganya bisa bersaing. Nah, ini artinya supply chain-nya yang kita harus beresin. Pak Menteri, apakah perlu diperlakukan diberikan punishment jika ada kebocoran-kebocoran misalnya barang-barang yang produk-produk impor masuk ke dalam negeri itu sekaligus untuk melindungi para pelaku-pelaku UMKM kita di tanah air? Ya tentu harus diberikan sanksi. Saya kira uh, ini harus kolaborasi semua ya. Karena misalnya jangan juga misalnya BPOM begitu mudah mengeluarkan izin edar. Jadi ini juga harus ada perlakuan yang fair, bahkan harus protektif terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, terus yang kedua, kalau mereka melanggar, nah tentu kan harus diberi sanksi ya, gitu. Dan saya kira kalau pemerintah keras, tegas, gitu ya, mereka juga pasti
memperhitungkan karena market Indonesia cukup besar, 270 juta, dan ekonomi digital kita value-nya di 2025 kan akan diprediksi akan menjadi terbesar di Asia Tenggara, sekitar 1.800 triliun. Nah, seperti ini yang saya kira perlu diatur, dan itu nanti saya kira dibahas di dalam peraturan Menteri Perdagangan, perdagangan melalui saluran elektronik. Saya kira kita atur. Salah satu hal yang mengakibatkan masuknya produk-produk impor itu sebenarnya kurang bersaingnya produk-produk buatan tanah air dengan produk-produk impor. Nah, ini kendalanya apa, Pak, yang sering ditemukan? Mengapa produk-produk kita masih saja kurang bisa bersaing dan kita tidak bisa membuat hal yang sama yang seperti ada produk-produk dari impor tersebut? Ya, seperti diketahui ya, 99,6% pelaku usaha di Indonesia itu kan mikro. Nah, mikro ini rata-rata mereka tidak memiliki alat produksi yang modern. Ya. Bahkan misalnya banyak pelaku UMKM mikro yang di sektor kuliner misalnya masih diproduksi di dapur merangkap dengan dapur keluarga. Nah, yang kedua bahan baku, ya, jadi banyak juga bahan baku yang diimpor. Nah, karena itu maka menurut saya yang kita harus beresin bagaimana ada peningkatan sarana produksi UMKM kita. Nah, tentu usaha-usaha mikro kita tidak mungkinlah bisa membeli peralatan produksi yang modern, yang canggih gitu ya, karena ini memerlukan modal yang cukup besar. Nah, kami sedang mencari solusi dan kita tahun ini ada piloting untuk membangun rumah produksi bersama. Ya, jadi para UMKM tidak harus memiliki permesinan, alat-alat produksi sendiri-sendiri karena mahal, tapi bisa maklun ya di rumah produksi tersebut ya. Nah, nanti rumah produksi ini terintegrasi dengan pembiayaan, terintegrasi dengan perizinan termasuk izin edar produknya misalnya. Nah, ini kami tahun ini ya sudah ada sekitar rencana 10 ya, mulai 10 piloting lah ya, rumah produksi bersama. Nah, yang kedua, kita juga sedang menyiapkan sentra-sentra bahan baku, ya, bahan baku bagi usaha mikro, harga grosir, tapi mereka bisa memperoleh bisa membeli dalam ukuran-ukuran partai-partai kecil. Nah, ini saya kira sedang kami siapkan. Nah, tanpa itu, ya saya kira sulitlah UMKM kita bisa bersaing. Nah, bisa di samping juga tentu akses kepada pembiayaan. Ya, jadi rumah produksi bersama, terus penyediaan bahan baku yang murah dan mudah diakses, dan ketiga pembiayaan. 3 faktor itu ya menurut saya yang bisa meningkatkan daya saing produk UMKM.